Judul, Crimping Kabel, Merangkai Takdir. Sebuah cerita dari balik meja praktikum. Di sebuah ruangan ber-AC yang lebih dingin dari sikap mantan, duduklah seorang mahasiswa semester 4 bernama Fatur. Ia duduk di bangku laboratorium komputer kampusnya, mengenakan kaos polo warna kuning, wajahnya tampak serius menatap meja praktik. Bukan karena sedang mengerjakan skripsi, bukan pula karena tugas akhir. Tapi karena satu benda kecil yang katanya gampang tapi bisa bikin banyak mahasiswa stres berjamaah. Kabel UTP jenis straight. Fatur pernah merasa semua bisa diatasi dengan mudah. Tapi hari ini, ia sadar, tak semua bisa diselesaikan dengan if-else. Tangannya menggenggam crimping tool. Ujung kabel sudah dipotong rapi. Konektor RJ45 tergeletak menunggu untuk diisi. Namun di balik ketenangan itu, ada kenangan buruk. Ya, Fatur pernah salah crimping. Waktu itu, ia menyusun urutan warna kabel secara asal. Putih biru di depan, hijau di tengah, oranye entah di mana. Hasilnya, jaringan lab mati total selama seminggu. Pak dosen murka, teman-teman mencatat sejarah, dan si kabel yang sekarang kembali di tangannya, masih menyimpan trauma lama. Hari ini, Fatur ingin menebus kesalahan itu. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa memperbaiki, bukan hanya mengulang kesalahan. Ia mulai menyusun, satu-satu, warna demi warna. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kabel itu bicara, "Gue trauma, bro," terdengar suara lirih dari ujung kabel. "Dulu lo asal nyusun, koneksi gue jadi mantan. Gue short seminggu. Gak ada yang bisa nyambung, semua stuck." Fatur mematung, bukan karena takut, tapi karena, itu benar. Gue bukan sekadar kabel, bro. Gue penghubung, gue jembatan komunikasi. Tapi lo main-main sama susunan. Lo kira gampang? Fatur menarik napas panjang. Ia menatap kabel itu dengan rasa bersalah. "Gue minta maaf," ucapnya pelan. "Kali ini gue udah belajar. Gue gak akan asal lagi. Kali ini, urutannya T568B. Resmi, nasional, standar." Kabel masih meragukan. "Lo dulu juga ngomong gitu. Tapi lo nyusun pakai feeling." Fatur tersenyum, "Sekarang gue pakai pengetahuan." Sambil menyusun ulang, teman-teman mulai memperhatikan. Dari sudut ruangan, satu suara terdengar. "Tur, itu kabel atau mantan sih? Kok kayaknya butuh validasi?" Fatur membalas, "Sama aja, bro. Keduanya kalau salah urutan, putusnya di tengah jalan." Dengan pelan, kabel dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Tangannya mantap menggenggam crimping tool. Klik, satu suara ringan yang menentukan masa depan. Tiba-tiba kabel menjerit. "Ahek, itu bukan crimping, itu penindasan teknikal." Fatur tersenyum. "Maaf, semua ini demi koneksi yang halal dan stabil." LAN tester pun disiapkan. Satu persatu lampu indikator menyala. Pin 1, pin 2, sampai pin 8. Hijau semua, kabel tampak lega. Fatur pun tersenyum. Dan saat momen haru itu berlangsung, tiba-tiba muncul sosok yang tak kalah legendaris. Pak dosen, beliau berdiri di pintu, menyaksikan kejadian itu dari awal. "Wah, bisa juga kamu, Fatur," katanya sambil nyengir. "Biasanya kamu cuma nyambungin charger cewek, sekarang nyambungin perangkat ya." Fatur berdiri tegak, penuh percaya diri. "Sekarang saya nyambungin yang benar-benar butuh koneksi, Pak. Yang bisa stabil, bukan PHP." Pesan moral, kadang dalam hidup, kita diberi kesempatan kedua. Bukan untuk mengulang kesalahan, tapi untuk menyusun ulang apa yang dulu kita acak-acak. Kabel pun butuh urutan yang tepat agar bisa berfungsi. Apalagi hubungan antar manusia, dibutuhkan ketepatan, standar, dan kesabaran. Dan seperti crimping kabel, proses menyakitkan bisa jadi awal dari koneksi yang lebih kuat. Karena kadang, yang perlu kita susun bukan cuma warna kabel, tapi niat, pemahaman, dan rasa tanggung jawab.